Hello, sir. Good night. So right now we're gonna go on as the three goes. So right now we're gonna talk about chapter one, basic sentence patterns, type of sentence. So this episode here is memahami kalimat secara sesama merupakan syarat mutlak agar dapat menemukan ide, gagasan atau pesan dalam bentuk lisan atau oral ataupun bahasa tulis written dengan benar sehingga pesan tersebut menjadi mudah dimengerti dan tidak perlu salah interpretasikan. Secara ringkas dapat didefinisikan bahwa kalimat merupakan kumpulan kata atau frase, combination of words or phrases, yang tersusun sedemikian rupa dimulai dengan kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Syarat susunan kata atau frasa sehingga dapat disebut kalimat adalah di dalamnya harus sudah terdapat satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan ada satu bagian menduduki jabatan predikat. Bagian di dalam struktur yang menduduki jabatan objek akan sangat tergantung pada jenis bagian kalimat yang menduduki jabatan predikat. Subjek dan objek akan selalu berbentuk kata benda atau noun atau frasa benda atau non frase. Sedangkan predikat akan selalu berbentuk kata kerja, verb atau frasa kerja atau verb phrase. Verb phrase. Pada dasarnya, kita telah mengenal kalimat yang secara visual hanya berbentuk bahasa tulis. Di dalam bahasa lisan, kita menemui kesulitan menandai suatu kalimat karena kita tidak bisa menandai adanya huruf kapital dan tidak bisa mengetahui secara visual pada bagian mana terdapat tanda titik. Menemukan ide, gagasan, atau pesan dengan bahasa lisan tampak lebih mudah karena pembicara atau speaker dan pendengar atau listener saling berhadapan secara visual sehingga kejelasan ide, gagasan, dan pesan tersebut dapat direpresentasikan juga melalui gerakan tubuh dan isyarat indrawi lainnya. Dengan demikian, meskipun penggunaan kalimat tidak jelas atau tidak dapat atau tidak tepat, pendengar atau lawan bicara tidak dapat tidak merasa kesulitan dalam memahami ide, gagasan atau pesan yang disampaikan oleh pembicara. Adapun bentuk bahasa yang digunakan, baik lisan maupun secara tertulis, muara akhir yang ingin dituju adalah pendengar dan pembaca dapat dengan mudah memahami ide, gagasan atau pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Ada satu konsep yang menyatakan bahwa mereka yang telah mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dengan baik dipastikan dapat menemukan ide, gagasan atau pesan dalam bentuk tulis written language dengan lebih baik juga. Baik di sini adalah penggunaan struktur kalimat dengan berbagai pilihan kata dan grammar yang benar. Baik juga bermakna adanya proses penuangan ide, gagasan atau bahasa yang harmoni, runtut atau koheren, di mana antara paragraf yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hal tersebut dapat diibaratkan sebagai air yang terus mengalir, menggelinding menelusuri setiap celah jalan yang dilalui. Namun demikian, seringkali kenyataan tidaklah demikian. Kemampuan menggunakan bahasa Inggris secara lisan tidak menjamin baik atau benarnya penggunaan bahasa tulis. Kemampuan menemukan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa tulis memerlukan pengetahuan, kecakapan, atau skill, dan jelas memerlukan pelatihan sendiri menggunakan buku panduan yang praktis dan efektif. Pada clue pertama ini, kita akan membahas strategi menemukan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa Inggris dimulai dari pemahaman kalimat secara praktis dan efektif. Hanya dengan berbekal pengetahuan yang baik tentang pola-pola kalimat dalam bahasa Inggris, English Sentence Patterns, dipastikan bahwa sebagai pelajar atau mahasiswa, Anda akan lebih baik dalam mengerjakan ujian writing yang diberikan oleh para guru atau dosen bahasa Inggris. Pemahaman kalimat juga sangat bermanfaat untuk menunjukkan sebuah tugas akhir atau skripsi dalam bahasa Inggris yang lebih baik. Secara sederhana, saya dapat sampaikan di sini bahwa dalam bahasa Inggris, kita mengenal jenis bentuk kalimat dan kita mengenal beberapa jenis kalimat, type of sentence, yang masing-masing akan dibahas secara efektif praktis dalam bagian ini. Namun demikian, sebelum kita masuki pembahasan sentence patterns and types of sentence, kita akan membahas terlebih dahulu elemen-elemen yang mendasari pembentukan sebuah kalimat. So, in the pattern here, for the section A here is sentence elements. Elemen-elemen kalimat adalah bagian-bagian yang membentuk bagian-bagian tertentu dalam sebuah kalimat yang menduduki jabatan subjek, predikat, objek, dan adverb. Dalam hal ini, saya sengaja menghilangkan jabatan komplement karena jabatan ini dapat diwakili oleh adverb.
Jika kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang elemen tersebut, rasanya akan sangat sulit menuangkan pesan yang tertulis dalam bentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Sebuah kalimat tersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek, satu bagian yang menduduki jabatan predikat, dan satu bagian yang menduduki jabatan objek. Untuk menyempurnakan pesan yang dituangkan dalam kalimat, dihadirkan sebagai sebuah keterangan. Jika digambarkan sebagai berikut. So, as you can see here, the subject is the actor or participant, which is noun, and the predicate is the process, which is verb, and the object here is the target or participant, also noun. And the adverb is circumstance, time, place, purpose, and etc. So the adverb here is basically is a keterangan ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bentuk dalam setiap bentuk kalimat, bagian yang menduduki jabatan predikat atau proses yang pasti berupa kata kerja. Bagian ini adalah bagian yang paling penting atau paling berperan. Bagian tersebut menggambarkan suatu proses berlangsungnya suatu action atau terjadinya suatu event. Benarlah jika dikatakan bahwa bagian paling utama adalah bagian proses, bukan pada bagian subjek atau objek. Perlu disadari sepenuhnya bahwa pada setiap bentuk kalimat active, passive, indirect speech, or reported speech, conditional sentence, tenses, causative, and substantive hanya berkisar pada pembicaraan variasi predikat atau proses. Pada contoh berikut ini, kalimat dapat dikategorikan sebagai aktif, present tense, predikat, atau proses, transitive verb, perlu ditambahkan objek, simple. Keisha always eat always eats breakfast in the morning. Keisha here as the subject actor, as you can know, this is the noun. Always eats is the predicate, process, the verb, and the breakfast is the object, target, also noun, and in the morning is the adverb circumstance. Contoh kalimat berikut dapat dikategorikan sebagai active, present tense, predikat atau proses, intransitive verb, tambahan objek tidak diperlukan. So, Astella always gets up, blah blah blah, at 5 in the morning. Castella here's subject actor, always gets up is the predicate, X is the object, at 5 in the morning is the adverb. Selanjutnya, beberapa hal yang berkaitan dengan elemen-elemen kalimat dapat dijelaskan sebagai berikut. Bagian yang menduduki jabatan subjek pasti berbentuk kata benda. Dapat terbentuk kata benda konkret, concrete noun, atau abstrak, abstract noun. Dapat berbentuk satu kata benda saja, a word, a noun. Dapat berbentuk kelompok kata, noun phrase. Dapat berbentuk anak kalimat, subclause. Bagian yang menduduki jabatan predikat atau proses pasti terbentuk kata kerja. Dapat berupa kata kerja biasa, verbs, dan dapat berupa kata kerja penghubung, be linking verbs. Like linking, something like that. I don't know how to read this actually. Dapat berbentuk satu kata kerja saja, a word, a verb. Dapat berbentuk kelompok kata, verb phrase, akan tetapi tidak dapat berbentuk anak kalimat, subclause. Kehadiran yang menduduki jabatan objek sangat tergantung pada jenis kata kerja di bagian predikat. Jika predikat berupa kata transitive verb, maka kepadanya perlu ditambahkan sebuah objek. Akan tetapi jika predikat tersebut berupa kata intransitive verb, maka kehadiran objek tidak diperlukan. Objek pasti berbentuk kata benda yang dapat yang pertama berbentuk kata benda konkret, concrete noun atau abstrak noun. Berbentuk satu kata benda saja, word, a noun, berbentuk kelompok kata atau noun phrase, berbentuk anak kalimat, subclause. Selanjutnya, kehadiran adverb pada sebuah kalimat senantiasa sangat dibutuhkan, karena fungsi sebuah adverb adalah untuk mendukung kelengkapan dan kesempurnaan pesan yang disampaikan. Adverb tersebut dapat berupa 1. Keterangan waktu, adverb time, 2. Keterangan tempat, adverb place, 3. Keterangan cara, adverb manner, 4. Keterangan tujuan, adverb showing purpose, 5. Keterangan alasan, adverb showing reason, 6. Keterangan rujukan, adverb showing reference, 7, and etc. Variasi adverb tersebut dapat berbentuk satu kalimat saja, adverb berbentuk kelompok kata, adverbial phrase, berbentuk anak kalimat atau adverbial clause.
Perhatikan analisa contoh kalimat berikut ini. People need food. PSPO. Subject, predikat, and object. People need food every day. So the every day here is the effort. People can buy some food that is cheap in the market. Can buy is the price here. Some food is the object. The object is the type of price and the effort cost and the cheap. It is cheap in the market. And here, only people who has enough money can buy good food in the restaurant. Only people is the subject who has enough money is the adjective clause. Can buy is the predicate. Good food here is the object, and the in the restaurant is the after clause. And so here is the last one. What people really need every day require them to work hard. So the what people really need every day is the subject clause. Require is the predicate. They is the object. To work hard here is the effort. Selanjutnya akan dibahas lebih rinci tentang jenis kata kerja yang digunakan sebagai predikat di dalam sebuah kalimat sebagaimana telah dikenal secara umum. Di dalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis kata kerja. Yang pertama, transitive verb. Yang kedua, intransitive verb. Yang ketiga, be. Yang keempat, auxiliary verb. Yang kelima, auxiliary be. Perhatikan diagram berikut. Subject, predikat. For verb, transitive verb as object. Intransitive verb, no object. Predikat here is be, auxiliary be, has, have, has been, plus adjective, adverb, none. Be is, am, are, was, where. Auxiliary be, will be, can be, must be, may be, etc. Satu hal penting harus diingat berkaitan dengan permasalahan kata kerja sebagai predikat adalah bahwa dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya perubahan bentuk kata kerja atau variasi bentuk-bentuk kata kerja sesuai dengan variasi bentuk keterangan waktu. Variasi perubahan bentuk kata kerja tersebut dikenal sebagai istilah tenses. Pada dasarnya, kita hanya membedakan tenses menjadi tiga bagian saja, past, present, and future. Untuk mendalami pembahasan tenses, Anda dapat membaca buku Pasti Bisa Bahasa Inggris 16 Tenses yang diterbitkan oleh Andi. Oh, some kind of permission here. Tenses bentuk past digunakan untuk mengungkap proses berbagai hal atau aktivitas yang terjadi di masa lalu. Tenses bentuk present mengungkapkan realita atau aktivitas bersifat rutinitas yang terjadi yang pada saat ini sering terjadi atau dilakukan. Sementara tenses bentuk future digunakan untuk mengungkapkan berbagai hal atau aktivitas yang masih dalam rencana atau akan terjadi dan akan dilakukan. Perbedaan penggunaan bentuk tenses ini terdapat pada bagian kata kerja atau pendidikannya saja. So here is the example present. Every day I eat breakfast at 6 o'clock. Stella is eating breakfast now. She has been eating breakfast for almost 10 minutes. Her mother has eaten breakfast. The past. This morning I ate breakfast at 7 o'clock. Keisha was eating breakfast when I called her at 6 o'clock yesterday. She had been eating breakfast for almost 15 minutes before I came to pick her. She had eaten breakfast and left the house before 8 o'clock. The future. So, the example here. Tomorrow, I will eat breakfast at 9 o'clock. Diva and Keisha will be eating breakfast when you get their house at 6 tomorrow. I think they will have been eating breakfast for 15 minutes by 9:15. I am sure that they will have eaten breakfast before 9:30 tomorrow. Pembahasan bentuk tenses yang lebih detail dapat dilihat pada unit berikutnya. Demikian juga pembahasan lebih detail tentang phrase dan clause. Selain harus sudah memiliki satu bagian dengan subjek, sebagai setiap kalimat juga harus memiliki satu bagian sebagai predikat yang menunjukkan adanya satu bentuk action atau terjadinya suatu hal.
Dengan demikian, kalimat yang akan Anda tulis dapat disebut dengan kalimat-kalimat yang lengkap dan efektif. Berikan contoh sebuah teks yang sudah dipisah-pisahkan kalimatnya. Bagian yang dicetak tebal adalah predikat, dan bagian yang dicetak miring adalah keterangan. Bagian sebelum predikat adalah subjek, dan bagian sesudah predikat yang berbentuk transitive verb adalah objek. Mana kalimat surplus berada di dalam kotak. Text number one. The school is a very interesting place. It is a place where boys and girls meet. They learn many things together in the classroom. They learn all kinds of subjects. The subjects are mathematics, physics, language, history, cultures, etc. Students also learn to behave. They learn how to respect each other. They learn about good manners. Students play many games and sports. They play games to develop their minds. They play some sports to develop their bodies. Take di atas menceritakan general things di sekolah. Terus tidak berlangsung menceritakan aktivitas masa lalu sehingga menggunakan tenses berbentuk present. Teks berikut berisi tentang sebuah cerita salah satu teman kelas terbaik menulis saat masih duduk di bangku high school. Sesuai dengan pesan yang dituangkan, perhatikan perbedaan dalam penggunaan bentuk tenses. Text 2. I had many friends at high school, but my best friend was a funny boy. His name was Boy Monteras. He used to live in a small village. He was not only clever, but he was also very generous. All girls liked him. He used to go to school by bus. It took around 30 minutes to get to school. He used to leave the house early and get home early too. He loved his parents very much. Monday was his favorite day, and Tuesday was his busy day. On Sunday morning, he used to jog around the park, which is located about around 10 kilos from his house. Teks berikut berisi rencana tentang beberapa hal penting yang akan dilakukan pada liburan yang akan datang oleh seorang siswa. Oleh karena itu, suatu rencana atau aktivitas yang akan dilakukan berbentuk future tense. Text 3 in here. Next month will be a school holiday. Students will have a half month day off. Some students will spend their school holiday with parents to visit some interesting places. Some others will only stay around home to clean the houses. I plan to have something special to do with friends. I will ask them to go camping in one of the camping resorts in their country. There is one which is not far from my town. The place is very quiet, safe, and comfortable. I plan to spend 3 days with them there. Seperti pada teks di atas, Anda harus menggunakan satu predikat dalam satu kalimat. Akan tetapi Anda boleh menggunakan satu macam verb, adverb, atau dua, atau bahkan lebih secara bersamaan. Seperti contoh ini, some students, some student will spend their school holiday with parents to visit some interesting places. Beberapa kata kerja tertentu yang digunakan sebagai predikat seringkali terbentuk atas dua bagian atau berpasangan. Like, I plan to have something special to do with friends. I plan to spend 3 days with them there. Predikat yang berbentuk be akan senantiasa diikuti oleh kata atau frase benda, kata atau frase sifat adjektif, dan kata atau frase keterangan adverb. Untuk mendalami pemahaman materi frase dan kelas, Anda dapat membaca clue 9 and 10. B. Kind of sentence. Sebelum membahas elemen of sentence lebih detail, yaitu pembahasan materi frase, berikut akan dibahas terlebih dahulu macam-macam bentuk dan jenis kalimat secara lebih praktis dengan harapan Anda dapat memahami dengan lebih mudah. So, number one, simple sentence. Simple sentence adalah bentuk kalimat sederhana, dikatakan sederhana karena kalimat ini hanya tersusun atas satu bagian yang memiliki jabatan subjek dan satu bagian yang memiliki jabatan predikat. As the concept is here, subject, predicate, object, plus adverb. So the example, most students come on time. They are in nice uniforms. They work together with their friends in the classroom. Their teacher always gives them a post test once a month, and etc.
Kesimpulan, setiap bagian, baik yang berdiri dalam zat subjek, predikat, objek, dan komplement atau adverb, terdiri dari satu kata saja atau berupa kelompok kata, yaitu terdiri dari dua kata atau lebih. Perhatikan contoh di atas, pembahasan lebih lanjut akan dilihat dalam pembahasan elements of sentence. Perhatikan teks perkataan berikut ini. Hello, my name is Fitun Jauza. Please call me Fitun. I'm from Indonesia. I live in Solo. I go to Prestasi College. I like sport. I jog every Sunday morning. I go swimming too. Nice to meet you all. Teks di atas menggunakan kalimat simple karena setiap kalimat hanya terdapat satu bagian yang menduduki jabatan predikat. Seperti telah disebutkan dalam diagram di atas. Predikat dapat berupa kata kerja penuh yaitu mengikuti kata kerja transitif dan kata kerja insentif. Predikat juga dapat bekerja kata kerja be, is, am, are, was, were, will be, dengan syarat sudah ditambahkan kepadanya kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Berikut adalah teks tentang pekerjaan seseorang. Semua kalimat berikut juga berbentuk simple sentence. The young lady is a tour guide. She takes people on tours to some places in Indonesia. She often takes people on tours to Bali and Lombok. She enjoys her job very much. She works for Castle Tour Travel. She often works on the weekend. She often meets with important person while on the job. Semua pesan yang dituangkan dalam tersebut adalah perihal pekerjaan seorang perempuan muda. Penulis teks tidak bermaksud menceritakan kejadian di masa lalu sehingga dia menggunakan bentuk present tense. Bagian yang menduduki predikat dicetak tebal, seperti is a tour guide, often takes, enjoys, often meets. Berikut teks tentang aktivitas masa lalu yang dituliskan juga dengan menggunakan kalimat simple. I got up at 6 o'clock yesterday morning. I took a bath at 6:10. I ate breakfast around 6:13. I left the house before 6:15. I rode my motorcycle. I go to school at 7:15. The class began at 7. I came late. My teacher was angry. I told him the reason I got up late. I left the house late. Oleh karena berisi tentang perihal atau aktivitas masa lalu, maka penulis teks menggunakan bentuk past tense seperti yang dicetak pada huruf tebal berikut. I got up, I took, I ate, I left, I rode, got, get, I came, was angry, I told, I got up, I left the. And also this one is the bagian ini juga merupakan bentuk past tense, so we just can skip it because it was just as same as the one before. Nah, also this one is the same too. It was a past tense, but I don't see any future tense in here, so I don't know. We just go on. Number two, compound sentence. Compound sentence adalah bentuk kalimat sederhana yang dijadikan satu dengan penggunaan kata penghubung, conjunction, and, both, and, but, on the other hand, or else, either or, as well as. Dengan kata lain, compound sentence adalah kalimat terdiri dari dua buah klausa, conjunction, and, dan as well as digunakan untuk merujuk adanya makna menyejajarkan. Conjunction but, on the other hand, digunakan menunjukkan adanya makna pertentangan. Conjunction or else, either or, digunakan menunjukkan adanya makna pilihan. Penggunaan conjunction tersebut memungkinkan kedua kalimat untuk lebih diringkas sehingga kalimat bisa menjadi lebih efektif.
So the schema here is the subject predicate object conjunction subject predicate object plus adverb. So we can just talk about one of the example here. Christina Aguilera will have a concert at the end of the month. Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. Christina Aguilera and Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. Both Christina Aguilera and Jennifer Lopez will have a concert at the end of this month. So, kesimpulannya, penggunaan conjunction harus tepat sesuai dengan makna pesan yang disampaikan pada masing-masing klausa. Pada dasarnya, apabila conjunction tidak digunakan, masing-masing klausa dapat berdiri sendiri sebagai bentuk kalimat sederhana. Penggunaan conjunction memungkinkan kedua kalimat dapat dikombinasikan lalu diringkas. Salah satu bentuk kalimat yang sama kemudian dihilangkan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Berikut teks yang mengombinasikan penggunaan bentuk simple dan kalimat kompon. I usually get up at 4 o'clock, but this morning I got up at 6 o'clock. I stay up last night. Some friends come over and we had a dinner together. After dinner, we had a conversation and watched TV. They left the house at about 11, 12, and I went to sleep. Dari teks di atas menceritakan aktivitas tadi malam yang dimulai dengan mengatakan kebiasaan bangun, Riza. Dilanjutkan dengan hal yang terjadi tadi malam, pas. Bagian kalimat yang memiliki kalimat perikat dicetak tebal. Contohnya seperti di sini, I usually get up at 4, but this morning I got up at 6. I stay up last night. Seperti itu. Dan ya ini juga bentuknya sama, penggabungan simple present dan kalimat compound. Sini juga sama. Kita lanjut saja ke complex sentence. Complex sentence merupakan dua buah bentuk kalimat sederhana, clause. Satu kalimat berkedudukan sebagai kalimat utama, main clause, dan satu kalimat yang lain sebagai anak kalimat, subclause, yang digabung menjadi satu dengan menggunakan kata penghubung atau relatif pronoun tertentu. Kita memiliki tiga macam subclause, yaitu adjective clause, adverbial clause, dan noun clause. Fungsi anak kalimat adalah untuk memberikan deskripsi lebih lanjut tentang salah satu bagian kalimat di dalam kalimat induk. Misalnya, bagian subjek, bagian objek, atau bagian predikat. Dengan demikian, informasi yang dituangkan di dalam kalimat tersebut menjadi lebih lengkap. Conjunction digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa adverb clause. Relative pronoun digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa adjective clause. Beberapa jenis conjunction atau relative pronoun yang lain digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa noun clause. Beberapa bentuk conjunction yang sering digunakan pada kalimat berupa adverb clause sebagai berikut, atau meskipun digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan pertentangan, because digunakan untuk menunjukkan anak kalimat yang menunjukkan keterangan sebab, after, before digunakan untuk menunjukkan anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu, and all that digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan tujuan, so that, to digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan tujuan, when digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu, if digunakan untuk anak kalimat yang menunjukkan keterangan kondisi atau syarat. So the scheme here is subject predicate object conjunction plus a verb clause. A verb clause is the subject plus predicate plus object. Beberapa bentuk relative pronoun yang sering digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa adjective clause memiliki fungsi utama memberikan deskripsi lebih lanjut pada salah satu bagian kalimat yang menduduki subjek atau bagian yang menduduki objek. Relative pronoun atau relative adjective tersebut adalah sebagai berikut. That digunakan untuk adjective clause merujuk pada benda, who merujuk pada orang, which merujuk pada benda bersifat lebih khusus, where merujuk pada tempat, when merujuk pada waktu, why yang merujuk pada alasan, dan how merujuk pada cara atau bagaimana. So the scheme here is the subject, relative pronoun who, that, which, when, plus adjective clause, subject, predicate, object, plus predicate plus object. Also subject plus predicate plus object plus relative pronoun who, that, which, when, where, plus adjective clause, subject, predicate, object. Perbedaan praktis dari kedua subclause adalah
Fungsi dari adverbial clause adalah untuk memberikan deskripsi tambahan kepada seluruh isi kalimat induk atau lebih pada elemen predikat. Fungsi dari adjective clause adalah untuk memberikan deskripsi lebih lanjut kepada subjek atau objek induk kalimat. Perhatikan masing-masing diagram di atas. Ini ada sebuah contoh teks berisikan sebuah kalimat kompleks. Bagian yang disitu adalah predikat, bagian sebelum predikat adalah subjek, dan bagian sebelum predikat yang berbentuk transitive verb adalah objek. Bagian dalam kotak adalah anak kalimat, adjective clause, dan adverbial clause. There are many people who live in my small village. Most of them are farmers who have to work at the field every day. They usually leave their houses early in the morning and leave for home after dusk. They grow paddy plants in a large field which look wonderful. When the paddy plants are well fertilized, they harvest the crop after 3 months and sell them. Our farmers in my village are good and never quarrel. They always work together when the cultivating season comes. Beberapa contoh kompleks sentence yang dengan conjunction berfungsi menggabungkan anak kalimat berupa effortless. Seperti although the weather was very hot, the city is very crowded. Because the weather was very cold, most tourists wore winter coats and something like that. It's gonna skip it because it is all the same as before. We just talk about. Oh, now we're gonna talk about this one. Complex sentence dengan conjunction atau relative pronoun yang menggabungkan anak kalimat berupa noun clause. Most people still wonder why the government always increase the price of foods. Pada teks berikut, anak kalimat berada di dalam kotak adalah noun clause, sedangkan yang predikat dicetak tebal. I was born in a small town. I love my hometown. What I like the most is about my hometown is the weather. Most people think that the air, the fresh, and the weather is cool. I never wonder why my people like to visit my hometown. Besides, it has a wonderful waterfall. It has a nice park for children to play and young people to meet. If you like to visit my town, you have to know when the best time to visit. Don't come to visit my town on January. What usually happens in January is it has a lot of rain. Kesimpulannya, anak kalimat senantiasa berbentuk kelompok kata yang di dalamnya minimal terdapat satu objek dan satu predikat. Masing-masing anak kalimat digabungkan dengan induk kalimat menggunakan conjunction atau relative pronoun yang tepat. Penambahan anak kalimat memungkinkan pesan dapat dituangkan di dalam induk kalimat dengan lebih lengkap dan lebih jelas. Selanjutnya ada fungsi masing-masing bahasa yang dapat disimpan secara praktis sebagai berikut. Adverb merupakan anak kalimat berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut tentang predikat induk kalimat atau keseluruhan isi pada induk kalimat. Adverb bisa berupa anak kalimat yang menunjukkan keterangan waktu, tempat, tujuan, alasan, dan sebagainya. Bagian kalimat yang ditulis dalam kotak berikut adalah adverb. Contohnya, they always work together when the cultivating season comes. Yang kedua, adjective clause. Sorry, for the first one is the adverb clause, and the second one is the adjective clause. Adjective clause merupakan anak kalimat yang berfungsi memberikan deskripsi lebih lanjut kepada salah satu bagian atau elemen kalimat, baik yang memiliki jabatan subjek maupun objek. Elemen tersebut biasanya berbentuk frase berbeda. Seperti contohnya ditulis dalam kotak berikut adalah sebuah adjective clause. I was born in a small town which is still very quiet at night. It has many places of interest which are still very unsure. The C option is noun clause merupakan anak kalimat yang menduduki jabatan subjek ataupun juga bisa menduduki jabatan objek dalam kalimat. Bagian kalimat yang dituliskan kotak adalah noun clause. The example here is what I like the most about my hometown is the weather. I never wonder why my people like to visit my hometown. That's all. So we move on to the number 4, compound complex sentence. Compound complex sentence adalah bentuk kalimat gabungan antara compound sentence dan
complex sentence. Dengan kata lain, compound complex sentence adalah bentuk compound sentence yang salah satu main clause-nya berbentuk complex sentence. Oleh karena berupa gabungan, maka penggunaan conjunction dan relative pronoun sangat diutamakan, sehingga kita bisa menggunakan kombinasi beberapa conjunction dan relative pronoun sekaligus. So this came here, scheme is very good. SPO and but or otherwise for us. SPO who, that, which, where, when plus the adjective clause. So the second is the S plus P plus O and but or otherwise or us. S plus P plus O after, before, although, if, because, in order plus attribute clause. This one is the same as the first one. The difference just at the alphabet clause is on the middle of the stem. Pada teks berikut, bagian anak kalimat berada di dalam kotak adalah adjective clause atau attribute clause, sedangkan predikat dicetak tebal. Conjunction dicetak miring dan digaris bawah. The example here, my best friend and I were born in a small town, which is still very quiet at night. The air which we can feel in most parts of the town is still fresh and the weather is cold enough. It has nice park which is with spring water and waterfall which are still very natural. During the school holiday, the place is always crowded with domestic tourists who come from different parts of this country. Tickets with, with which the visitor can enter are the object are sold with cheap prices. Masalah juga ini juga sama saja. Contohnya, so kesimpulannya, pada gabungan antara keempat sentence dan complex sentence, penggunaan kombinasi conjunction dan relative pronoun selalu tidak bisa kita hindari. Good luck, always do the best, and love sincerely. So maybe that's all for the chapter one. Wow, this is a long one, huh? So for the basic sentence patterns and type of sentence, it's done. So thank you for watching this, sir. We appreciate that. Sorry for being late also. Maybe that's all. Thank you.